إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, marilah kita senantiasa mengingatkan diri kita, berupaya untuk selalu konsisten terhadap ibadah syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Apapun profesi kita, apapun nasib hidup kita, kalau kita selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, insya Allah hidup kita akan berujung kepada husnul khatimah. Karena tujuan hidup kita di dunia adalah bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Segala kesalahan kita akan Allah maafkan. Segala kekurangan kita akan Allah tutup. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas semua kebaikan kita betul-betul dengan rahmatnya subhanahu wa ta'ala. Yang penting bagi kita bersyukur. Makanya amal yang kita kerjakan harus berorientasi kepada syukur, berdasarkan ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Dan perhatikan cara kita beramal harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin menyampaikan pada khutbah Jumat di hari yang berkah ini urgensi adab bagi seorang muslim dalam Islam. Ma'asyar muslimin, kita tahu, kita menyadari betul zaman ini banyak sekali keburukan. Kata Nabi SAW, "Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun min." Keburukan terus semakin menjadi, kejelekan semakin merajalela, sehingga berimplikasi kepada terjadinya pergeseran. Bukan hanya seorang muslim menjaga dirinya dari hal yang haram, bahkan sudah terbiasa dengan hal-hal yang haram, sudah terbiasa dengan maksiat, padahal muslim itu taat. Coba kembali kepada makna Islam. Islam itu al-qiyad wa ta'ah. Islam itu taat, bukan hidup semaunya. Kalaupun ada yang sadar, meskipun ada yang sudah mulai berupaya menjadi muslim yang baik, tapi belum menjadi muslim yang ideal. Apa itu? Mereka hanya memikirkan tentang hal yang boleh atau tidak boleh. Tidak memikirkan hal-hal yang terkait dengan etika, adab. Para jemaah, Islam tidak hanya membahas tentang hukum. Islam tidak hanya menyuruh umatnya memperhatikan hal-hal yang terkait dengan boleh, hukum boleh atau tidak boleh. Tapi Islam juga memerintahkan umatnya
untuk memperhatikan etika, adab. Jangan dipisahkan adab dari Islam. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana perspektif Al-Quran dan Sunnah? Bagaimana adab dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dan Sunnah menganggap adab min alamatil mu'min shadiq. Tanda seorang mukmin yang jujur, yang baik itu adab. Kalau kita mau tahu kita ini Islam, kita baik atau tidak, lihat adab kita. Kemudian tunadhimul alaqatil insaniyah. Kita menjalin hubungan hablum minan nas dengan adab. Bukan dengan basa-basi. Bukan dengan penuh kepura-puraan. Tapi dengan adab. Kita tidak mungkin membangun rumah tangga, masyarakat dengan baik, yang penuh berkah, kecuali dengan adab. Ingat, adab itu ibadah. Naqarrbu bihi ilallah, naqarrbu bihi ilallah jalla wa ala. Adab itu ibadah. Jadi dengan kita memperhatikan etika, kepantasan, nilai-nilai kepantasan, berarti kita sedang mendekatkan diri kepada Allah, seperti kita sholat, seperti kita puasa. Dan adab itu yang membuat kita akan dicintai oleh manusia, bahkan oleh non-muslim sekalipun. Jadi kita ini bukan sewaktunya membahas boleh atau tidak boleh. Perhatikan etika ya ikhwatul iman. Indah seorang muslim ketika menjaga dan perhatikan adab. Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana memperhatikan betul-betul adab, di mana Allah Jalla wa ala memerintahkan kita untuk memulai adab terhadap orang tua kita. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Rendahkan dirimu, siapapun dirimu. Tapi kamu ketika berhadapan di hadapan orang tua, terhadap orang tuamu, walaupun kamu jenderal, walaupun kamu direktur, walaupun kamu presiden. Tapi kalau kamu berhadapan orang tuamu, merendah kamu. Merendah dengan penuh kasih sayang. Adab. Banyak adab. Adab sama orang tua. Adab sama guru. Adab sama orang yang lebih umurnya, lebih tua. Adab. Kemudian ya ikhwatal iman. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita baca sunnah, Allah sudah menyatakan tentang Rasulullah SAW. Bagaimana Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Apa kata ulama? Artinya kita tidak hanya mengikuti Nabi dari si aspek akidah, ibadah. Kita mengikuti sholat Nabi, kita mengikuti muamalah Nabi, tapi juga kita wajib mengikuti adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Bagaimana beliau begitu betul menunjukkan adab. Kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, beliau adalah contoh dalam hal adab. Kita para jemaah, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, la yasluh amr hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Gak akan baik kita sampai kita mengikuti tuntunan sahabat, tuntunan sahabat, petunjuk mereka. Bagaimana mereka dalam hal adab? Mari kita dengar ya ikhwatul iman. Bagaimana sahabat Rasulullah menjunjung tinggi nilai-nilai adab dan etika. Mari kita dengar ya ikhwatul iman. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Innallaha ja'ala makarimal akhlaq wa mahasinaha waslan bainakum wa bainahu wa bainakum. Hasbur rajul ay yattasila minallahi ta'ala bi khuluqin min." Allah itu jadikan adab dan akhlak sebagai penentu hubungan kita dengannya. Jadi jangan berharap kita rajin sholat, rajin puasa, mungkin akidahnya bagus, tapi nggak punya adab. Sebetulnya kita jauh dari Allah. Lihat kata Ali bin Abi Thalib, ja'alahu fahasbur rajul ay yattasila minallah ta'ala bi. Orang yang dekat dengan Allah itu yang beradab. Berkata Ibnu Abbas, utlubul adab fa innahu ziyaratun fil aql wa dalilun 'alal muru'ah. Cari adab. Jadilah kamu orang yang beradab. Karena adab itu, orang yang beradab itu akan menambah kedewasaan. Wa dalilul muru'ah menunjukkan akan integritas seorang muslim. Adab. Mu'nisum fil wahdah. Dia menjadi teman dalam kesendirian.
dia tidak akan merasa kesepian. Wasahibu fil ghurba, ketika dia dalam keterasingan, dia tetap tenang. Jarang sekali merasa terasing, merasa sendiri. Kemudian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Al-Hanaf bin Qais berkata, al-adab nurul aql. Adab itu cahaya bagi akal, cahaya bagi hati. Kama anan nara fi dhulmati nurul basar. Sebagaimana an-nar fi dhulma, api dalam kegelapan, akan membuat kita bisa melihat. Berkata Sa'id bin As, ya bunai, dia berpesan, memberi nasihat kepada anaknya. Ya bunai, innal makarim wal adab law kanat sahlatan yasira la sabaqakum ilahi li'am walakinnaha karihatun murrah la yasru 'alaiha illa man 'arafa fadlaha warja thawabaha. Nah, ayahmu pesan kepada kamu. Adab itu, akhlak yang baik itu, kalau memang gampang, mudah, semua orang bisa beradab. Semua orang. Kalau dia suatu perkara yang mudah, la sabaqakum ilahi al-li'am, ay al-la'im. Orang yang hina pun bisa beradab. Walakinnaha karihatun murra. Tetapi adab itu suatu yang tidak mudah, suatu yang pahit, yang harus diperjuangkan dengan niat dan sungguh-sungguhan. Murra, pahit dia. Harus betul-betul serius, saya pengen punya adab. Betul-betul menjaga etika, integritas. La yasbur 'alaiha illa man 'arafa fadlaha. Tidak akan bisa, tidak ada seorang muslim yang berupaya untuk menjaga adab kecuali yang mengetahui keutamaannya dan berharap pahala dari Allah tabaraka wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ikhwatal iman, ma'asyar muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita mohon kepada Allah Jalla wa ala. Selain Allah mengampuni dosa-dosa kita, juga kita mohon kepada Allah agar kita jadikan sebagai muslim yang memiliki adab yang sangat tinggi. Sehingga ketika kita menjadi seorang muslim yang beradab, kita tidak hanya menjadi orang yang akan menimbulkan simpatik bagi orang lain, tapi bagi orang yang berada di luar Islam. Kita bisa menarik orang-orang berada di luar Islam, mendakwai mereka, bahkan keluarga kita yang belum muslim dengan adab dan akhlak. Ilmu itu tujuannya apa? Adab. Ilmu itu bukan hanya pandai, membuat kita pandai berbicara, berceramah, berkhutbah, berdebat, berdiskusi. Ujung daripada ilmu itu adab. Keberkahan, indikator keberkahan ilmu agama, adab, akhlak. Apa kata Nabi alaihissalam? Innallahu auha ilayya an tawadhu wa la yafkhar ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Saya diberi wahyu oleh Allah, targetnya agar kalian menjadi orang-orang yang tawadhu, saling merendahkan, saling merendah satu sama lain. Hatta an tawadhu wa la yafkhar ahadu ala ahad. Tidak saling menghina, tidak saling merendahkan orang lain, tidak sombong, wala yabghi, dan tidak zalim. Jadi ujung dari Islam ini adalah adab, ya ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Dan ingat, Nabi SAW seorang yang berakhlak mulia, salah satu doanya yang sangat mulia, sangat indah adalah Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa an wasrif anni sayyiha la yasrif anni sayyiha. Ya Allah, bimbinglah aku kepada akhlak yang baik. Sungguh tidak ada yang dapat membimbingku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Itu Nabi alaihissalam. Wasrif anni sayyiha. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang mampu menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Nabi ngajarin kita. Setiap kita bercermin untuk berdoa, kita melihat wajah kita agak tampan ini.
Alhamdulillah, hidung sempurna, mata bisa melihat. Tidak hanya kagum dengan ketampanan kita, baca doa. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau menyempurnakan wajahku, sempurnakanlah akhlak dan adabku ya Allah. Karena muslim itu yang penting adab, bukan uangnya, bukan penampilannya. Semoga khutbah ini bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah Jalla wa ala di hari yang berkah ini, di hari yang mustajab ini, kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita dan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم امتنا على السنة اللهم امتنا على السنة اللهم امتنا على السنة اللهم اهدنا لاحسن اخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.